Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ya materi tentang SVM. Untuk pertemuan ini kita akan bahas SVM yang non-linear. Kita bahas yang non-linear, support vektor mesin ya. Oke, untuk yang kemarin ini hanya ada sekumpulan data atau dua kumpulan data yang bisa dipisahkan menggunakan fungsi garis. Tapi bila coba kalian perhatikan ini ya, ini ada sekumpulan data yang bagaimana memisahkan antara kelompok kucing dengan kelompok anjing. Nah, posisi kucing ada di dalamnya, sedangkan anjing ada di bagian luar. Bila datanya seperti ini, kita tidak mungkin atau tidak bisa menggunakan garis lurus ya untuk memisahkannya. Itu kita kenal atau kita gunakan kernel trick dengan membuat dimensi baru. Nah, misal ini dari 2 dimensi ya. Ini kita transformasi ke 3 dimensi. Seperti ini. Jadi bila datanya seperti ini, kita akan lebih mudah untuk memisahkan ya, karena anjing ada di bagian atas, untuk kelompok kucing ada di bagian bawah. Dan pemisahnya, kalau hyperplane-nya yaitu berupa bidang. Berarti bukan berupa garis lagi ya, tapi berupa bidang. Pemisahnya di sini. Jadi yang di atas bidang ini merupakan kelompok anjing, yang di bawah bidang ini merupakan kelompok kucing. Jadi seperti itu ya. Nah, tujuannya di sini untuk menemukan hyperplane dalam ruang n dimensi yang memisahkan titik data ke kelas potensial mereka. Hyperplane ini harus diposisikan dengan jarak maksimum ke titik data. Titik data dengan jarak minimum ke hyperplane. Ya, sebelumnya ya, titik data yang dengan jarak minimum itu disebut support vektor. Karena posisinya yang dekat, pengaruhnya pada posisi tepat hyperplane lebih besar daripada titik data lainnya. Pada grafik di bawah, vektor pendukung adalah 3 titik, 2 biru dan 1 hijau. Sini ya, ini contohnya. Ini ada dua kelompok data, 1 dan 2 ya. Dengan data-data yang letaknya paling dekat dengan hyperplane, ini hyperplane yang warna merah, ada 3 titik, 2 biru dan 1 hijau. Ini yang disebut support vektor ini. Kemudian masuk ke SVM kernel. SVM disebut juga SVM kernel karena kernel ini kernel mereka yang mengubah ruang data input menjadi ruang dimensi yang lebih tinggi. Misal seperti tadi ya, dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. Ruang inputan X ini terdiri dari X dan X aksen. Fungsi ini mewakili fungsi kernel yang mengubah ruang input menjadi ruang berdimensi lebih tinggi sehingga tidak setiap titik data dipetakan secara eksplisit. Fungsi kernel ini juga dapat kita tulis seperti ini ya. K untuk inputan X, di outputnya X aksen. Bagaimana fungsi didefinisikan dan berguna untuk meletakkan hyperplane ini bergantung pada data. Yang pertama, kita harus definisikan kernel atau fungsi jendela sebagai berikut. Jadi K ini kernelnya ya. Untuk X, dia akan bernilai 1. Bila X ini nilainya lebih besar atau sama dengan 1. Bila tidak, maka nilai K-nya adalah 0. Nilai fungsi ini adalah 1 di dalam bola tertutup berjari-jari 1 yang berpusat di titik asal dan 0 bila dia ada di luar. Jadi yang dimaksud dengan bola tertutup ini titik asalnya di sini di 00 ya. Dan jari-jari 1 jaraknya di sini, dari sini, dari sini. Bola tertutup dengan jari-jari 1. Jadi semua data yang ada di dalam area ini nilainya 1. Bila di luar ini nilainya 0.
Oke, untuk XI tetap fungsinya adalah K, Z dikurangi XI dibagi H sama dengan 1. Di dalam bola tertutup berjari-jari H yang berpusat di XI. Dan 0 ini sebaliknya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi bila sebelumnya titik pusatnya ada di sini, ada di 00, ini kernelnya atau jendela ini bisa digeser ya. Jadi misal ini awal di sini, di 00, dan digeser nilai XI, di titik pusatnya di sini, dan digeser lagi sini, di titik pusatnya di XI ini ya. Ini H ini jari-jarinya. Berarti ini H, ini juga berjarak. Di titik pusatnya itu tidak selalu di 00 ini. Tetapi tetap ya, yang ada di dalam area itu, yang di dalam fungsi bola tertutup, nilainya 1, bila di luarnya nilainya 0. Jadi dengan memilih argumen K, ini kita telah memindahkan jendela agar berpusat di titik XI dan berjari-jari H. Jadi yang dimaksud ya. Nah, untuk fungsi kernel sendiri di sini ada 3 ya. Yang pertama ada polinomial kernel, di mana D di sini adalah derajat polinomialnya. Dia ada Gaussian kernel, versinya seperti ini ya, dengan eksponen. Dan di sini ada Gaussian radial basis function atau RBF. Ini seperti mirip Gaussian, cuma di sini ada gamma, di mana nilai gamma ini lebih besar dari 0. Biasanya nilai gamma ini setengah dari standar deviasi. Dan ini harus lebih dari 0 ya. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh fungsi kernel? Ini dibutuhkan dua titik data, xn dan xm, dan menghitung skor jarak dari mereka. Misal ini yang 2 dimensi, ini yang 3 dimensi ya. Skor ini lebih tinggi untuk titik data yang lebih dekat dan sebaliknya. Dan menggunakan skor ini membantu untuk mengubah titik data ke pemetaan dimensi yang lebih tinggi, yang mengurangi upaya komputasi dan waktu dan sangat berguna untuk sejumlah besar data. Hal ini mencegah kebutuhan untuk transformasi yang lebih kompleks. Karena itulah langkah ini sering disebut dengan kernel tricks. Ya, seperti itu ya. Diharapkan dengan menaikkan dimensinya, ini komputasinya jadi lebih cepat ya. Ini seperti yang bisa kita lihat ya. Ini pemetaan titik data diubah dari ruang 2 dimensi ke ruang 3 dimensi dengan menggunakan si kernel ini. Titik merah yang ada dalam lingkaran ini sebelumnya terpusat, sekarang juga terletak lebih rendah secara vertikal saat diubah menjadi ruang 3 dimensi. Dan di sini, yang merah kan ada di tengah-tengah sini, yang 2 dimensi. Dengan ini yang untuk 3 dimensinya yang bawah, bisa kita lihat data atau titik yang berwarna merah. Ini posisinya ada di bawah. Jadi titik data yang tidak dapat dipisahkan dengan jelas, ini sekarang dapat dibagi dengan lebih baik dengan menggunakan kernel. Lebih jauh lagi, kernel yang berbeda ini dapat membantu untuk meletakkan hyperplane dengan berbagai bentuk melalui cloud yang melalui awan titik data. Jelas batas hyperplane linear ini dengan cepat terlampaui karena kemampuan beradaptasi mereka terbatas untuk bentuk yang berbeda. Berdasarkan fakta ini, fungsi kernel yang berbeda ini telah dikembangkan. Ini ya gambaran kernel fungsi kernel yang kiri atas menggunakan linear kernel untuk pemisahnya seperti yang kalian lihat. Dan yang kanan atas ini dengan RBF kernel. Bentuk pemisahnya seperti ini. Dan ada yang sebelah kiri bawah polinomial kernel dan yang sekalian bawah sigmoid kernel. Ini contoh. Kita bicara di contoh ya. Di sini diberikan titik data pada ruang 2 dimensi. Ini yang pertama yang kelas positif ada di 22,
2 min 2, min 2, min 2, dan min 2, 2. Iya, yang positif, yang warna biru ini. Dan ada juga yang titik data dengan kelas negatif. 11, min 1, 1, min 1, min 1, min 1, 1. Yang titik berwarna merah. Ini kelas negatif. Nah, tujuan kita adalah untuk menemukan hyperplane pemisah secara akurat untuk membedakan dua kelas tersebut. Tentu saja jelas bahwa tidak ada hyperplane seperti itu di ruang input, yaitu di ruang tempat data input asli ada. Oleh karena itu, kita harus menggunakan SVM nonlinear, yaitu fungsi V ini ya, yang fungsi pemetaannya adalah pemetaan nonlinear dari ruang input ke beberapa ruang fitur. Gitu. Didefinisikan persamaan sebagai berikut. Untuk V1, inputan X1, X2 ya. Ini bila nilai ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kemudian diakarkan. Bila hasilnya lebih dari 2, maka X1-nya jadi ini, X2-nya jadi ini. Untuk persamaan ini ya. Tetapi bila tidak memenuhi syarat ini, maka X1 dan X2 tetap. Ya, jadi kita cek dulu apakah memenuhi syarat ini atau tidak. Oke, berdasarkan transformasi V ini maka dataset dengan menggunakan ini tadi ya. Dataset ini datasetnya ini akan berubah menjadi seperti ini. Yang positif ada di 22, 62, 66, 26. Ya, 22, 62 dengan 62. 62, 66, dan 26. Negatifnya ada di 1 min 1, 1, 1 min 1, min 1, min 1, min 1, 1. Maka dengan cara yang sama, kita dapatkan support vektor titik gambar. Ini S1. S1 ada di 11 dan S2-nya ini jadi 22. Jadi 22 ini ya maksudnya. Sudah dapat S1 dan S2-nya. Dan di sini kita kembali menggunakan vektor yang ditambah dengan 1. 1 ini biasnya ya. Dan biasa dan akan membedakannya seperti sebelumnya. Jadi S1-nya 111, S2-nya 221. Ini biasa ya. Bias. Oke, sekarang diberikan faktor pendukung, mendet ya. Sini kita harus mencari lagi nilai untuk alfa. Kendala atau constraint kita kali ini adalah ini alfa 1 dikalikan V1 S1 dikalikan V1 S1 dan seterusnya ya. Ini kelas negatif 1 dan kelas positif 1. Ini alfa 1 V1 S1 dikalikan V1 S2 dan seterusnya. Ini untuk kelas positif. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan ini ya, maka diperoleh persamaan yang bawah. Nah, sudah dapat ini, kita komputasi perkaliannya dan kita dapat persamaan seperti ini. Dan dari persamaan ini, kita selesaikan hasilnya. Alfa 1-nya min 7, alfa 2-nya sama dengan 4. Sini kita dapat melihat kembali hyperplane pembeda di ruang input yang sesuai dengan alfa. Sama seperti yang lihat, kita hitung W-nya, sigma atau sumasi dari alfa I dikalikan SI. Ini alfa 1 min 7 kalikan S1-nya 111 tadi. Alfa 2-nya 4 dikalikan S2. S2-nya 221 ini. Hasilnya ini. 1 min 3. Nah, sehingga persamaan hyperplane equation ini untuk pemisah ya, Y sama dengan WX tambah B.
dengan W-nya ini 1,1 dan B-nya adalah min 3 sesuai hasil perhitungan tadi ya. Sini kita dapat, sudah dapat ya garis pembatas seperti ini. Nah, yang biru ini merupakan kelas positif, yang merah adalah kelas negatif, dan yang bulatan kuning merupakan support vektor ya. Support vektornya ada dua. Oke, kemudian kita lihat secara singkat bagaimana kita akan menggunakan model SVM untuk mengklasifikasikan data. Jika diberikan X, maka klasifikasi dengan fungsi F ini ya diberikan oleh persamaan sebagai berikut, di mana sigma Z ini akan mengembalikan tanda dari Z. Sebagai contoh, kita ingin mengklasifikasikan inputan baru, data X dengan nilai dengan koordinat di sini ya, 4,5 ya, 4, 5, menggunakan fungsi mapping persamaan 1. Oke, kita masukkan yang 45. Kita gunakan fungsinya ini, kita pakai, kita dapat hasilnya min 2. Kita lihat tanda ya. Maka kita akan mengklasifikasikan data X ya dengan posisi di 45 ini sebagai kelas negatif. Kemudian contoh untuk kernel break di definisi kita tentang V dalam persamaan 1 ini mempertahankan jumlah dimensi. Dengan kata lain, ruang input dan fitur kita ini berukuran sama. Namun, sering terjadi bahwa untuk memisahkan data secara efektif, di sini kita harus menggunakan ruang fitur yang berdimensi lebih tinggi daripada ruang input kita. Kita bisa mempertimbangkan fungsi pemetaan alternatif yang mengubah data kita dari ruang input 2 dimensi menjadi ruang fitur 3 dimensi. Katakan dengan persamaan 3. Inputannya X1, X2, 2 dimensi ya. Dan berubah jadi 3 dimensi. X1, X2, untuk X3-nya ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, kurangi 5 dibagi 3. Jadi, beta X3 ya. Menggunakan pemetaan alternatif ini, data di ruang fitur baru terlihat sebagai berikut. Ini positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini. Dengan rumus ini tadi. Ke 8 titik di atas, 8 titik ini positif dan negatif masing-masing 4 ya. Ini akan menjadi vektor pendukung dengan alfa I 1/46 untuk vektor pendukung positif. Dan alfa I ini nilainya min 7/46 untuk vektor negatif. Perhatikan bahwa konsekuensi dari pemetaan ini adalah bahwa kita tidak perlu menggunakan vektor yang diperbesar. Meskipun ini bisa saja ya kita menggunakannya. Karena hyperplane di ruang fitur ini melewati titik asal atau titik origin. Mana Y sama dengan WX plus B, di mana W-nya ini 0,01 dan B-nya adalah 0. Oleh karena itu, fitur pembedanya adalah X3. Dan persamaan 2 ini direduksi menjadi fungsi F ini ya. Ini sigma atau tanda dari X3. Gambar di bawah ini menunjukkan permukaan keputusan yang diinduksi dalam ruang input untuk fungsi pemetaan baru. Data yang berwarna biru, ini kelas positif. Ini kelas positif. Kemudian yang data berwarna merah, ini yang kelas negatif ya. Dengan hyperplane-nya adalah yang garis-garis hitam ini. Ini hyperplane-nya. Bisa kalian bayangkan ya, ini jadi dari 2 dimensi ini jadi 3 dimensi. Di yang data, yang titik-titik biru ini posisinya ada di atas, dan yang kelas negatif ada di dasar atau di bawah. Nah, ini beberapa uh, apa ya, fungsi atau hyperparameter SVM ini bisa kita tuning. Jadi di antaranya yang bisa kita ubah-ubah
atau kita tuning yaitu kernel function ya, bisa kita menggunakan polinomial, Gaussian, atau RBF atau yang lain ya, fungsi kernelnya. Kemudian yang bisa kita tuning berikutnya yaitu lebar kernel. Untuk Gaussian dan RBF function itu disebut dengan kernel scale. Selain kedua fungsi atau ah, kedua fungsi data saya kernel function dan kernel scale. Ini ada lagi yang bisa kita tuning yaitu box constraint level. Yang pertama di sini parameter yang mengontrol penalti maksimum yang dikenakan pada pengamatan yang melanggar margin dan membantu mencegah overfitting. Ini kalian buka lagi masalah materi ini ya, regularisasi untuk learning. Dan jika Anda meningkatkan batasan kotak pada box constraint, pengklasifikasi SPM ini menetapkan lebih sedikit support vektor dukungan. Namun, ini meningkatkan batasan kotak dapat menyebabkan waktu pelatihan yang lebih lama. Oke. Untuk materi SPM nonlinear sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.